Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, dalam diam, dia tersiksa karena kesalahannya terhadap kamu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Four of Swords, ada Two of Wands, Nine of Swords, ada the Devil, the Six of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Four of Swords. Saya merasakan ini seperti seseorang yang menyesal ya. Seseorang yang menyesal telah menyakiti perasaan kamu. Kenapa kamu disakiti? Kenapa kamu tersakiti? Karena memang ada kesalahan yang dia lakukan yang tidak lagi termaafkan oleh kamu. Ada sesuatu hal yang dia lakukan yang membuat air mata kamu jatuh tak tertahankan. Ini tentang pengkhianatan yang seseorang lakukan. Kebohongan yang dia lakukan terhadap kamu. Tapi saya berfokus terhadap di sini kayak ada yang menyesal dan ada yang menangis telah menyakiti atau mengkhianati kamu. Di sini kamu nggak nyangka dia bakalan menyesali, karena terlihat seseorang yang kayak apa ya, kayak tidak pernah merasa bersalah, kayak tidak pernah merasa melakukan kesalahan. Tapi dalam diamnya dia merasa tersiksa tentang hal yang sudah pernah dia lakukan terhadap kamu. Artinya penyesalannya ini membuat dia terluka dan tersiksa. Ya mungkin di sini ada yang sudah ninggalin kamu begitu aja, ninggalin kamu tanpa alasan dengan seseorang yang dia anggap baik, yang dia anggap lebih baik dari kamu. Ada yang mungkin di sini sebagian kamu yang ditinggalkan oleh pasangan demi orang lain. Ninggalin kamu. Ada. Di sini kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Karena nggak bisa mempertahankan sesuatu hal yang tidak ingin dipertahankan. Yang bisa kamu lakukan hanya melepaskan. Karena semakin dipertahankan itu nyakitin perasaan kamu. Ya udah, yang pengen pergi dari kamu ya udah silahkan, itu aja. Silahkan pergi, karena nggak bisa dipaksakan. Kamu saat ini hanya berusaha untuk tegar,
untuk lebih menerima tentang apapun yang digariskan, apapun yang ditakdirkan Tuhan. Kamu yakin semua akan ada balasannya? Oke, semua juga ada alasannya, semua ada sebab dan akibat kenapa hal ini menimpa kehidupan kamu. Ada hal-hal yang nyakitin perasaan kamu, ada hal-hal yang mungkin awalnya nggak bisa kamu terima. Nggak bisa kamu terima ya, nggak bisa. Tapi pelan-pelan kamu memahami bahwa hidup terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini, saya merasakan ini tentang seseorang yang memang kamu nggak nyangka kalau dia bakalan menangis dan menyesal telah mengkhianati kamu. Karena saat itu dia pergi dengan, dengan senyuman, ninggalin kamu demi orang lain. Kamu nggak nyangka kalau bakalan dia ada penyesalan dalam diri dia. Tapi ini yang saya lihat, mungkin dia saat ini tidak bisa mengungkapkan ya, tidak bisa memperlihatkan penyesalannya karena mungkin sudah lama juga lost kontak atau sudah lama juga putus hubungan ya. Tapi kayaknya kamu masih sedikit mengingat atau mengingat tentang dia. Karena itu tadi, dia ingat kamu, dia merasa bersalah telah nyakitin kamu, meskipun saat ini dia sudah punya kehidupan. Kamu juga sudah punya kehidupan yang baru. Tapi dia selalu teringat akan kamu di sini. Sepertinya kehidupan yang dia jalani saat ini itu tidak membuat dia bahagia. Ada beban yang besar dalam pikirannya karena telah menyakiti perasaan kamu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dirubah ya, masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi dia ingin sekali untuk minta maaf sama kamu. Oke, ada yang ingin minta maaf sama kamu di sini. Tapi mungkin masih butuh keberanian ya, masih butuh mengumpulkan keberanian untuk minta maaf karena pastinya akan terjadi penolakan di sini. Kamu akan menolak. Oke, jangankan untuk katamu, saat dia ngubungin kamu aja mungkin kamu akan menolak ya, karena rasa sakit itu masih ada. Oke, rasa sakit ditinggalkan itu masih ada. Dia sadar akan hal itu, makanya dia belum berani untuk mendekat atau minta maaf sama kamu. Ada. Meski dia punya kehidupan yang sangat baik saat ini, tapi jauh di dalam hatinya saat ini dia tidak bisa maafin dirinya sendiri karena telah menyakiti perasaan kamu. Ini bisa tentang mantan ya, mantan pacar, mantan istri, mantan suami. Ada Nine of Swords. Memang nggak mudah ya menjalani hidup sebagai orang tua tunggal ya. Banyak omongan orang yang negatif, banyak prasangka buruk orang terhadap kamu, banyak penilaian orang yang gak baik. Karena mungkin setelah perpisahan, setelah perceraian, tentunya mau gak mau kamu harus survive, harus berdiri di kaki kamu sendiri. Tapi pada akhirnya kamu mampu untuk lebih menyesuaikan diri ya, lebih beradaptasi dengan apapun kondisi kamu saat ini. Sebagai orang tunggal, sebagai orang tua tunggal yang harus menafkahi, harus banting setir setelah perpisahan atau perceraian. Ada hal-hal yang membuat kamu di sini sebenarnya capek, lelah, kayak nggak sanggup untuk menjalaninya, nggak sanggup untuk melewati semua ini. Tapi ada hal juga yang bikin kamu kuat di sini. Orang-orang yang kamu sayangi, orang tua, anak, yang bikin kamu kuat, yang bikin kamu harus tegar untuk menjalani semua ini, ya mau nggak mau harus bisa kamu lewati ya. Jadi kamu boleh capek, kamu boleh jeda, kamu boleh istirahat dulu, tapi jangan lama-lama. Karena hidup akan terus berjalan, kamu harus tetap maju untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentunya. Jadi jangan kamu terpengaruh dengan perkataan atau omongan orang ya. Jangan pada akhirnya penilaian orang yang membuat kamu nantinya berhenti untuk melangkah. Jangan perkataan orang yang membuat kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Karena dalam ketakutan dan dalam kekhawatiran, jangan sampai seperti itu. Kamu punya kekuatan, kamu punya tekad untuk bisa bahagia lagi,
untuk bisa melewati apapun yang tidak mudah di sini. Ada the devil, pengaruh ya, ini tentang pengaruh negatif itu selalu ada. Dan mungkin seseorang yang ninggalin kamu ini memang saat itu terpengaruh dengan sesuatu hal yang negatif. Ini bisa tentang magic, bisa juga ya. Atau memang di sini ada pengaruh dari teman atau bahkan dari keluarganya sendiri untuk ninggalin kamu, untuk pergi dengan seseorang yang lebih baik ya, yang mereka anggap lebih baik ya. Ada juga di sini. Tapi apapun itu kayaknya udah nggak penting ya, udah nggak penting, entah itu karena magic atau karena memang pengaruh yang negatif atau karena memang keluarganya nggak setuju sama kamu tentang apapun itu. Ya udah, yang berlalu biarlah berlalu. Yang terpenting saat ini fokus kamu terhadap kehidupan kamu yang lebih baik. Jadi jangan pernah berpikir atau jangan pernah menyesali ya, yang udah terjadi biarlah terjadi. Nggak usah fokus terhadap apa yang menjadi permasalahan, tetapi fokus terhadap penyelesaian tentang permasalahan itu sendiri. Oke, the devil di sini ya, dalam hidup ada aja ya yang ada aja orang nggak suka sama kita, ada aja orang yang pengen hidup kita itu menderita, ada aja. Oke. Kadang tanpa alasan yang jelas mereka punya kemarahan, mereka punya kebencian, punya dendam terhadap kita, ada aja yang seperti itu. Tapi udah, kamu nggak berfokus terhadap hal itu, kamu berfokus kepada perbaikan, oke, perbaikan dalam kehidupan kamu untuk bisa mendapatkan yang terbaik juga. Ada Six of Wands, itu tadi ya, harapan tentang kebahagiaan, itu akan selalu ada. Dan bisa saja di sini ada Six of Wands tentang yang menjadi doa ya, yang menjadi doa, yang menjadi harapan dalam kehidupan kamu itu akan benar-benar bisa terwujud nyata. Ini bisa tentang kedatangan seseorang yang benar-benar akan memberikan warna baru, gairah baru, hidup yang baru untuk kamu. Bisa tentang kasih kesempatan, kasih peluang untuk kamu memperbaiki segala sisi dalam kehidupan kamu. Bisa menjadi jodoh kamu, pasangan kamu, partner. Artinya tentang seseorang yang berpengaruh dan berjasa tentang perubahan besar yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi nggak ada yang mustahil ya. Semua bisa saja terjadi, keajaiban bisa datang sama siapa aja. Bisa datang sama kamu juga di sini. Jadi jangan putus asa, jangan berpikir jangan berpikir tentang kehancuran atau pengkhianatan atau keterpurukan perceraian itu adalah akhir dari segalanya, tidak. Tetapi justru itu adalah awal yang baru yang akan segera dimulai. Oke, kita lanjut. Di sini ada Earthman, ada High Priestess, ada Love Life, ada Listen and Blessing, dan di sini juga ada Authority Figure. Dari tebaran kartu Oracle ini, saya melihat di sini saat ini kamu sudah berfokus kepada diri kamu sendiri ya. Tidak lagi berfokus kepada masa lalu, tidak lagi berfokus kepada seseorang yang pernah nyakitin kamu. Saat ini kamu berfokus kepada diri kamu sendiri untuk lebih melihat ke depan, bukan ke belakang ya. Yang lalu ya udah biarlah berlalu. Saat ini fokus untuk kehidupan kamu ke depannya. Ya mungkin ada di sini yang masih belum move on dari kamu, atau mungkin masih ada mantan yang pengen balikan, pengen minta maaf sama kamu. Tapi kayaknya di sini memaafkan ya oke, tetapi tidak untuk kembali menjalin hubungan lagi. Oke, kamu nggak mau merusak semua yang sudah kamu perbaiki ya. Karena kamu di sini sudah mampu untuk memperbaiki kehidupan kamu. Karena kalau kembali lagi sama mantan ya bisa saja semua hancur lagi, berantakan lagi. Karena sulit untuk
berubah jadi lebih baik itu karena bukan nggak pernah kasih kesempatan di sini. Kamu udah kasih kesempatan, tetapi terulang dan terulang lagi. Itu yang bikin kamu capek dan bikin kamu lelah. Makanya di sini kamu nggak berfokus terhadap masa lalu lagi, tapi berfokus kepada ke depannya. Kamu lebih melihat ke depan, tidak lagi ke belakang. Dan di sini kamu berusaha untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan tetap melakukan terbaik dan yakin akan datang yang terbaik juga untuk kamu di sini. Karena di sini ada cinta, ada kasih sayang yang akan mengalir dalam kehidupan kamu. Jadi jangan tutup diri kamu ya, harus lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik. Jangan berpikir ini adalah akhir, bukan, tetapi ini adalah awal yang baru untuk kamu. Oke, ya mungkin di sini kamu pernah menyesal, pernah melakukan kesalahan, tapi pada akhirnya kamu akan lebih sadar bahwa kesalahan itu adalah kesempatan untuk kamu belajar lagi, untuk memilih yang tepat, untuk tidak lagi memilih karena nafsu, karena ambisi, karena gengsi, tidak, tapi lebih memilih lebih memikirkan sesuatu hal untuk kedepannya. Apakah seseorang ini pantas, apakah seseorang ini baik, tidak hanya janji-janji, tidak hanya kata-kata, tapi lebih kepada sebuah pembuktian. Karena ada juga ya yang mungkin mendekat hanya bermodal dengan kata-kata tapi tidak pernah terrealisasi, tidak pernah ada pembuktian. Kayaknya di situ juga harus kamu tegas ya, tegas untuk melakukan sebuah penolakan terhadap sesuatu hal yang kamu anggap tidak baik. Jadi jangan tunggu-tunggu atau menunda-nunda. Kalau kamu yakin itu nggak baik, ya udah cut, oke? Jangan paksain. Karena di sini saya melihat pelan-pelan kamu juga akan mampu untuk lebih selektif ya, tahu mana yang terbaik, dan lebih dalam memilih kamu sudah lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk lebih tahu mana yang terbaik untuk kamu, dan yakin di sini keadilan itu akan kamu dapatkan. Ya mungkin sebelum kamu mendapatkan seseorang yang terbaik, ya mungkin kamu harus diuji dulu dengan ketemu dengan orang yang toksik, ketemu dengan orang yang manipulatif, ketemu dengan karmik ya. Kamu harus diuji karena itu dulu, barulah kamu bisa lebih selektif untuk memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke, ini bisa saja terjadi dalam kehidupan. Jadi kadang keadilan itu datang tanpa kita sadari ya. Jadi kamu harus lebih peka dengan kamu menemukan seseorang yang tepat, lebih menghargai, lebih merasakan ketulusan, cinta. Itu adalah keadilan dan keajaiban dalam kehidupan kamu, karena sebelumnya banyak hal yang menyakitkan yang pernah kamu alami. Oke, jadi saya melihat di sini akan ada kehidupan yang baru, yang lalu biarlah berlalu. Siapapun yang pengen minta maaf, siapapun yang menangis dan menyesal telah mengkhianati kamu, ya udah tinggalkan, fokus kepada sesuatu hal yang lebih baik lagi. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit yang bikin kamu kadang bingung ya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun kondisinya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.